Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Triuni Hendrawati selaku dosen mata kuliah Profesi Kependidikan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 14 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran Profesi Kependidikan dalam Transformasi Sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinta Pratama Wijayanti dan ada teman-teman saya. Yang pertama ada Ica Anggraini, yang kedua ada Firly Azahra, dan yang ketiga ada Niaratu Soleha. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan materi tersebut. Materi yang pertama yaitu pembangunan masyarakat berbasis pendidikan. Kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat yaitu salah satunya dipicu oleh arus besar modernisasi yang berhendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengatasi tantangan kehidupan yang berubah-ubah dan semakin berat. Pendidikan berbasis masyarakat ini memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan pendidikan. Tujuan utama dari pendidikan berbasis masyarakat yaitu 1. Membantu pemerintah, yang kedua merangsang terjadinya perubahan, yang ketiga mendukung peran masyarakat, dan yang keempat membantu mengatasi putus sekolah. Pengertian pembangunan berbasis masyarakat yaitu pembangunan diartikan bahwa perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Pembangunan berbasis masyarakat. Tujuan pendidikan berbasis masyarakat ini juga dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Tujuan yang berkaitan dengan tujuan individu kelulusan dan tujuan kelembagaan. Secara individu, pendidikan berbasis masyarakat diharapkan mampu meluluskan individu untuk memiliki kemampuan menentukan diri, membantu dirinya keluar dari masalah yang dialaminya, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, menerima keberagaman atau perbedaan, dan memiliki keterampilan kerja. Secara kelembagaan, pendidikan berbasis masyarakat bertujuan untuk memberikan layanan prima atau terpadu bagi masyarakat, memberikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat lokal, memanfaatkan segenap sumber yang ada di masyarakat, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tangguh terhadap kebutuhan dan apresiasi masyarakat, dan mewujudkan pendidikan seumur hidup. Ketimpangan pendidikan. 1. Pengertian ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan dapat diartikan sebagai kesenjangan atau perbedaan antara akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh individu atau kelompok di dalam suatu masyarakat atau negara. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, politik, maupun budaya yang berdampak pada akses dan kualitas pendidikan yang diterima. Langkah-langkah cara mengatasi ketimpangan pendidikan. A. Peningkatan akses. B. Program bantuan keuangan. C. Kualitas guru. D. Kurikulum yang relevan. E. Penguatan sekolah menengah dan pendidikan kejuruan. F. Partisipasi masyarakat. G. Penggunaan teknologi. H. Pemantauan dan evaluasi. Kontribusi profesi kependidikan terhadap pembangunan keberlanjutan. Pengertian profesi kependidikan. Pengertian profesi merujuk pada pekerjaan atau kegiatan yang membutuhkan keterampilan khusus, pendidikan formal, dan etika tertentu. Pengertian kependidikan menunjukkan konteks pekerjaan di sektor pendidikan yang melibatkan proses mengajar dan memfasilitasi pembelajaran. Peran dan tanggung jawab profesi kependidikan. Yang pertama, peran utama guru adalah mendidik dan membimbing siswa dalam memahami dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, evaluasi dan penilaian guru. Bertanggung jawab untuk menilai kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, pembinaan karakter. Selain akademis, guru juga memiliki tanggung jawab untuk membina karakter siswa dan mengembangkan nilai-nilai moral. Kesadaran profesional. Kesadaran profesional adalah pemahaman dan kesadaran yang mendalam terhadap tanggung jawab dan etika yang terkait dengan suatu profesi atau pekerjaan tertentu.
Beberapa aspek penting dari kesadaran profesional. Yang pertama, memahami etika profesi, yaitu mengetahui dan memahami kode etik atau norma-norma moral yang berlaku dalam profesi tertentu. Menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Yang kedua, kesadaran terhadap dampak sosial, yaitu menyadari dampak dari tindakan atau keputusan profesional terhadap masyarakat, lingkungan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Mempertimbangkan konsekuensi sosial dalam setiap langkah atau kebijakan yang diambil. Yang ketiga, tanggung jawab profesional, yaitu memahami dan menerima tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil sebagai bagian dari profesi tertentu. Mengakui perlunya memberikan pelayanan atau kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat atau klien. Yang keempat, pengembangan diri berkelanjutan. Kesadaran terhadap perlunya pengembangan diri secara berkelanjutan untuk tetap relevan dan kompeten di bidang profesi. Menyadari pentingnya pembelajaran kontinu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan profesional. Yang kelima, honestitas dan integritas. Bertindak dengan jujur dan konsisten dengan nilai-nilai moral dan etika profesi. Mempertahankan integritas pribadi dan profesional dalam setiap aspek pekerjaan. Kesadaran profesional memainkan peranan penting dalam membangun kepercayaan dalam profesi dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang etis dan produktif. Pembangunan berkelanjutan. Definisi pembangunan berkelanjutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan dan kemampuan. Secara konsep, pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan menjadi transformasi bertahap dari asas hubungan antar manusia, politik, dan ekonomi untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kepentingannya saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi penerus. Pembangunan berkelanjutan adalah strategi pembangunan di mana pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, potensi investasi, perkembangan IT, dan transformasi kelembagaan dilakukan secara simultan dan seimbang, di mana harus mencermati potensi periode sekarang dan ketersediaan di masa mendatang untuk memenuhi hajat dan kepentingan masyarakat. Adapun definisi ahli pembangunan berkelanjutan berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan adalah mengoptimalkan proses pembangunan di mana memanfaatkan potensi dan kemampuan manusia yang dikoordinasikan dengan sumber daya alam. Yayasan SPES 1992. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai jenis pembangunan di mana satu sisi mengacu pada pemanfaatan terbaik kekayaan alam dan potensi manusia, di sisi lain adalah menjaga keseimbangan optimal antara kebutuhan sumber daya yang saling bertentangan. Ignaz Gladen dalam Yayasan SPES.